Coba kita ingat tadi satu kutipannya, menanam pohon idealnya 20 tahun yang lalu. Itu waktu terbaik pertama. Tapi waktu terbaik kedua yang hari ini. Jangan menunggu nanti, jangan menunggu besok. Jangan menunggu perfect, jangan menunggu sempurna. Buatlah langkah pertama itu. Ini kira-kira yang ingin dicapai di pekan ngaji yang sudah memasuki ke-7. Dan saya berusaha betul memastikan, karena itu adalah janji saya kepada almarhum, bahwa apapun situasinya saya akan berusaha untuk hadir, dan alhamdulillah Allah memberikan kesempatan saya hadir pada malam hari ini menjadi saksi. Dan saya yakin kalau almarhum masih ada bersama kita, melihat bagaimana pelaksanaan dari pekan ngaji yang ke-7 pada malam hari ini, insya Allah mungkin beliau akan bangga melihat bagaimana ini bisa diteruskan dengan baik di Pondok Pesantren Bata-Bata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati para masyayikh, para ulama, para kiai yang pada kesempatan ini hadir bersama kita. Izinkan saya terlebih dahulu wabil khusus Saiful Faid Raden Kiai Haji Muhammad Faisal Abdul Hamid yang kami hormati juga segenap zuriyah dari Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata Pamekasan, Bu Haja Fatimatul Kubro, Haja Ulfa Aluf, Sayyidah Mahbubah, Haja Masufah, Haja Wilda di Media, para sesepuh pengurus Pondok Pesantren yang hadir pada kesempatan ini. Tadi juga ada Adik Kiai Haji Ahmad Mahfud selaku panitia, dan juga ada hadir ya Abdul Mu'in dari tergabung bersama kita juga Raden Kiai Haji Muhammad Faiduli Rafi'i, Kiai Haji Asqullah Samsul Arifin. Banyak sekali tokoh agama yang bersama kita yang tidak bisa mungkin saya sebutkan dengan lengkap. Kami mohon maaf sebelumnya, Ibu Nyai semuanya, dan juga yang dari mancanegara, dari Aljazair, dari Sudan. Yang kami hormati Bupati Sampang Bapak Haji Slamet Junaidi, beliau hadir di sini tentunya adalah wujud persahabatan yang luar biasa dan semangat bagi santri-santri, termasuk terkhususnya yang dari Sampang. Mana suaranya Sampang? Banyak tokoh juga di sini. Tadi saya berangkatnya kebetulan bareng dengan Haji Soleh, dengan Haji Her, bareng kita tadi. Saya hadir juga bersama dengan Ketua Tim Bergerak PKK Jawa Timur, Ibu Aruni Baksin yang hadir di sana. Alhamdulillah, tentunya yang saya banggakan segenap pengasuh, pengajar, dan juga segenap santri dan seluruh mungkin wali santri yang hadir pada pekan ngaji yang ke-7 di Pondok Pesantren Putra Mambaul Ulum Bata-Bata pada kesempatan ini. Semuanya masih bersemangat ya? Alhamdulillah. Saya tadi benar-benar terkesan melihat demonstrasi kapabilitas di berbagai bidang yang ditekuni, yang katanya baru didalami dalam 3 bulan, tetapi sudah mampu menunjukkan kemampuan yang luar biasa dalam menghadapi pertanyaan yang tidak terduga. Bukan saja harus tahu, tapi harus kuat mental, seperti itu. Jadi saya ulangi ya,
bukan hanya tahu jawabannya, tapi harus kuat mental. Dan hari ini saya berani menjamin satu hal, bahwa orang yang kuat mental lah yang akan bertahan dan membangun negara kita tercinta ini. Dan saya tambahkan satu lagi, bahwa saya insya Allah dengan melihat pekan ngaji yang ke-7 ini, saya yakin bahwa salah satu ciri khas dari lulusan Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata adalah kuat mentalnya. Seperti tadi diulas apa yang disampaikan, kita masih mengenang Raden Ki Haji Thohir Hamid. Beliau berkenan saya mantunya Rara Thohir waktu itu, bercerita banyak hal mengenai bagaimana visi beliau, kompetensi santri, karena santri harus berkiprah di berbagai bidang kehidupan. Ceritanya cukup panjang sampai kita bicara masalah klub favorit kita. Mohon maaf kalau ada yang penggemar lain, tapi kebetulan almarhum dan saya penggemar Manchester United. Yang bikin nyambung eranya sama karena usianya dekat. Jadi nyebut pemain ini masih relatif nyambung. Tapi apa yang ingin saya ceritakan, bahwa beliau adalah sosok yang sangat modern, milenial, dan punya visi ke depan, bahwa pesantren, tadi beliau bilang bukan hanya bata-bata, tapi pesantren harus bisa berkiprah di kancah dunia. Itu yang diharapkan. Coba kita ingat tadi satu kutipannya, menanam pohon idealnya 20 tahun yang lalu. Itu waktu terbaik pertama. Tapi waktu terbaik kedua yang hari ini. Jangan menunggu nanti, jangan menunggu besok. Jangan menunggu perfect, jangan menunggu sempurna. Buatlah langkah pertama itu. Ini kira-kira yang ingin dicapai di pekan ngaji yang sudah memasuki ke-7. Dan saya berusaha betul memastikan, karena itu adalah janji saya kepada almarhum, bahwa apapun situasinya saya akan berusaha untuk hadir, dan alhamdulillah untuk memberikan kesempatan saya hadir pada malam hari ini menjadi saksi. Dan saya yakin kalau almarhum masih ada bersama kita, melihat bagaimana pelaksanaan dari pekan ngaji yang ke-7 pada malam hari ini, insya Allah mungkin beliau akan bangga melihat bagaimana ini bisa diteruskan dengan baik di Pondok Pesantren Bata-Bata. Saya tidak akan terlalu panjang karena sebenarnya inti kehadiran saya sederhana. Saya ingin menyampaikan, dan juga Ibu Gubernur menitipkan salamnya kepada seluruh insan di Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata, bahwa Pondok Pesantren, kita bukan lagi bicara pondok pesantren ini sebagai dunia yang terpisah dari kehidupan kita. Jadi misalnya nih ya, ada kehidupan sehari-hari, ada kehidupan pesantren, seakan-akan itu dua hal yang terpisah. Bukan itu yang ingin kita tuju. Justru kita ingin bagaimana kehidupan kita sehari-hari ini bisa terpengaruh secara positif dari eksistensi dan kiprah pesantren. Ini yang kita inginkan. Hari ini ada undang-undang pesantren. Undang-undang pesantren mengatakan bahwa pesantren memiliki beberapa peran di dalam kehidupan kita. Peran-peran inilah atau fungsi-fungsi ini membentuk individu yang unggul di berbagai bidang, memahami dan mengamalkan nilai ajaran agamanya, dan menjadi ahli ilmu agama yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, mandiri, tolong-menolong, seimbang, dan moderat. Membentuk pemahaman agama dan keberagaman yang moderat dan cinta tanah air, dan membentuk perilaku yang mendorong terciptanya kerukunan hidup beragama, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berdaya dalam memenuhi kebutuhan pendidikan warga negara dan kesejahteraan sosial masyarakat. Kita rangkum menjadi 3 fungsi. Fungsi pendidikan, fungsi dakwah,
dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Fungsi pendidikan adalah tentunya mencetak SDM yang mumpuni. Tadi ada 3 rumpun. Ada rumpun bahasa, ilmiah, dan Al-Quran kalau salah ya. Ada 3. Saya tadi tanya bahasa apa saja. Wah, itu nggak ada batasnya. 25 bahasa. Menurut tadi disampaikan ke saya ada 25 bahasa. Ini luar biasa dan saya memang merekomendasikan ya bahasa Inggris hari ini memang bahasa yang paling luas digunakan, tetapi kayaknya kalau sudah era sekarang harus nambah minimal 1 bahasa lagi. Tentunya kalau di pesantren sudah otomatis dapat bahasa Arab. Nah, ini adalah kelebihan yang luar biasa kalau dikuasai. Tadi disampaikan dalam bahasa Inggris, salah satunya tema yang dipilih impossible is nothing. Ini menarik nih. Mungkin akan ada yang bilang, kenapa nothing nggak nothing is impossible, tapi impossible is nothing? Apa nih filosofinya kira-kira ya? Saya tertarik saya bedah gitu, karena impossible is nothing. Tidak mungkin itu tidak ada. Ada lagi kalau nothing is impossible, tidak ada yang tidak mungkin. Secara diksinya kelihatannya serupa tapi tak sama, menarik. Impossible is nothing. Itu sebenarnya sebuah semangat gitu. Bahwa apa yang dikatakan orang tidak mungkin buat kita itu nothing. Jadi kalau ada yang bilang yakin mau belajar ilmu kecerdasan buatan, yakin kalau lulus dari pesantren bisa belajar kecerdasan buatan, kita jawab nggak, yang itu kan nggak mungkin, nothing. Itu jawab begitu ya. Jadi kalau ada yang bicara kepada lulusan di sini bahwa itu tidak mungkin, tinggal dijawab impossible is nothing. Nah, tepuk tangan dulu semua untuk semua yang di sini. Sekarang era digital udah kelihatan dari layar yang ada di sini. Saya mau katakan ini kepada segenap pengasuh pondok pesantren Imam Baul Ulum Bata-Bata. Ini panggung, salah satu panggung yang termegah yang saya pernah datang di Jawa Timur. LED-nya ada 3+2 di depan, LED screen. Untuk bisa men-setting program seperti ini, terus tadi bisa diputar layarnya, bisa dipilih, bisa keluar profilnya, itu butuh pemrograman yang luar biasa. Ya, nah ini artinya digitalisasi bukan saja sudah masuk, tapi sudah dikuasai oleh pondok pesantren ini. Maka saya optimis betul, yakin bahwa insya Allah pondok pesantren akan memberikan warna. Tapi ini tantangan ke depannya. Kalau kita bicara mengenai digital, kalau kita bicara mengenai teknologi. Sekarang muncul istilah macam-macam, artificial intelligence, kecerdasan buatan. Apa itu? Komputer akan semakin cerdas, akan menggantikan manusia. Kalau ngomong hitung-hitungan, lebih cepat komputer atau otak manusia? Komputer. Komputer sekarang bukan saja itu, mengenali wajah. Saya pernah datang waktu itu ke Singapura, diundang oleh Amazon Web Service, salah satu perusahaan cloud computing, komputasi awan. Dulu kalau kita mau memproses pakai komputer, komputer itu harus segede-gede lemari untuk memproses, dan harus ada di tempat itu juga. Sekarang karena kabel-kabel internet udah semakin cepat, ya, semakin cepat kabel-kabel internet, kita tinggal kirim data mentahnya aja, biar yang keriting olah itu dikirim ke komputer yang ada di mungkin seberang lautan, diolah dengan cepat, balik udah jadi hasilnya ke kita. Kita nggak perlu ada di samping komputer yang segede lemari, kita bisa dapat hasilnya dan bisa menghasilkan datanya. Itu yang disebut sebagai komputasi awan atau cloud computing, karena dikirim ke awan tadi katanya. Bayangkan akhirnya mungkin komputer sekecil ini bisa memproses seakan-akan itu komputer satu lemari.
Bisa ditempel di lampu, bisa ditempel di lampu merah, bisa ditempel di pinggir jalan, dan punya kemampuan proses yang luar biasa. Itu yang disebut Internet of Things. Setiap hal terhubung dengan internet. Dan internet akan merasuk ke kehidupan kita sehari-hari. Dan seringkali ada yang mengatakan hati-hati santri jangan bersentuhan internet, banyak hal yang nggak benar yang ada di sana. Ada dua solusinya. Kita bisa lari dari hal tersebut, kita bisa tutup diri kita, tapi kita nggak mengenal apa yang terjadi di dunia nyata yang berpengaruh ke miliaran manusia. Bahkan di Indonesia dari 270 juta penduduk ada lebih dari 200 juta pengakses internet. Atau kita memilih yang kedua, bagaimana kalau kita rubah, ibaratnya kalau air terlalu manis, sirup, apa yang kita lakukan? Kita tambah air supaya rasanya pas, betul ya? Maka isi internet harus didominasi oleh hal-hal yang mencerminkan karakter, kompetensi, dan tentunya akhlak santri, sehingga akan larut kelamaan dan akan terisi dengan hal-hal yang baik. Kira-kira yang pertama atau yang kedua yang kita pilih? Saya yakin seluruh insan pondok pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata yang ikut pekan ngaji ini siap melarutkan hal-hal yang jelek di dunia internet dan mengisi dengan hal yang positif ke depannya. Akhir kata, saya ingin menyampaikan rasa syukur. Tadi ada yang dapat beasiswa, ada yang dapat ini, saya melihat ini luar biasa. Bahkan ada yang baru 8 tahun tadi sudah luar biasa melafazkan, bahkan melantunkan dari hafalan Qur'annya dengan penuh penghayatan yang luar biasa dan pemahaman yang luar biasa. Tapi kami Samina wa Ta'ala kepada pengurus dari Mambaul Ulum Bata-Bata, apa sinergi yang bisa Pemprov berikan? Karena ada 9 bakti di Jawa Timur, Jatim Sejahtera mengentaskan kemiskinan, Jatim Kerja menciptakan lapangan kerja, dan seterusnya. Tapi ada satu di sana yang agak beda. Semuanya kata kerja, sejahtera, akses, sehat, cerdas, kerja, dan lainnya. Tapi ada satu Jatim Berkah. Apa maksudnya berkah? Kita bisa bekerja dengan keras, kita bisa bekerja dengan cerdas, kita bisa bekerja dengan kompak. Tetapi tidak ada artinya kalau tidak mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebabnya di acara-acara Pemprov kita seringkali mengawali dengan selawatan dan santunan bagi yatim. Ini pesan dari gubernur. Kenapa? Karena kita yakin bahwa ikhtiar lahiriah saja belum tentu cukup tanpa ikhtiar batin. Jadi ada yang menanya gitu, pada saat COVID lagi tinggi-tingginya, kok kita justru mengadakan doa bersama? Karena terlalu sombong kalau kita mengasumsikan COVID-19 akan selesai dengan nyemprot, dengan pakai masker, dengan jaga jarak saja. Tapi itu harus. Tapi satu yang menjadi pembeda kita adalah kita lengkapi dengan doa. Kita lengkapi ikhtiar dengan doa. Dan dengan ikhtiar pekan ngaji ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ridhonya, memajukan dan memberikan, dikabulkan semua yang kita cita-citakan. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, I'll be waiting on the steps. Thank you. Dan selanjutnya pemberian cenderamata dari pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata, Raden Kiai Haji Ahmad Faisal Abdul Hamid, kepada Bapak Wakil Gubernur Jawa Timur. Kepada beliau dipersilahkan.
Mohon izin Yai, jadi saya tadi minta izin ke Yai Faisal bahwa pengen menyampaikan satu pertanyaan pada peserta yang tadi mengikuti. Kalau ada yang bisa menjawab akan mendapatkan sebuah hadiah khusus, tapi nanti nggak diumumkan sekarang hadiahnya. Yang penting dijawab aja dulu, bismillah hadiahnya lumayan gitu aja ya. Saya akan tanya dalam bahasa Inggris, mau dijawab dalam bahasa apa aja boleh. Jangan bahasa apa aja, saya nanti nggak apa bahasa Indonesia. Tapi saya bertanyanya dalam bahasa Inggris, ya. Mudah-mudahan semua minimal memahami bahasa Inggris secara pasif ya. Kalau pasif bisa kan ya? So I would like to ask a question to all the santri yang mengikuti ya, who followed the demonstration session just now. If anyone can explain very simply about augmented reality and virtual reality. Ada yang mau coba? Pakai bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. Ada 3 choice. You can explain about augmented reality and virtual reality. 2, you can explain. You can explain about metaverse. 3, or you can explain about industry 4.0. Oke, silakan. Mohon izin. Singkat tapi nggak apa-apa. Okay, first of all, thank you very much for because giving me an opportunity to stand up here. Okay, first of all, hello, my name is Romans. Okay, I will explain about this metaverse. Metaverse is part of the education that all of the world is known about that. But if you have to know about the virtual, because digital is very good in the education, it's like in the country. Metaverse ini merupakan salah satu digital virtual yang merupakan sekarang ini marak-maraknya di Indonesia negeri. Kita bisa bertetanggaan dengan salah satu presiden ataupun dengan pemerintah negara ataupun dengan menggunakan metaverse. Ini bukan digunakan virtual. Virtual itu merupakan virtual online, yaitu kita bisa bertetanggaan dengan seseorang ataupun dengan siapa dengan menggunakan virtual. Karena di era digital sekarang sangat dibutuhkan seperti technology and also the education of technology. Baik, jadi untuk metaverse alat yang diperlukan apa namanya? Seperti computer and handphones. Metaverse itu seperti headset. virtual reality headset. of course. Udah pernah nyoba? Not yet. Kalau gitu hadiahnya Yai khusus untuk Mambaul Ulum Bata-Bata supaya siap metaverse, kita akan menyiapkan headset virtual reality untuk dicoba ya. Baik, thank you, terima kasih. Yes, thank you very much. Thank you.